Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidia Eka Putri Haryaji dari Prodi Ekonomi Pembangunan Offering DD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonometrika 1 yang diampu oleh Bu Lustina Fajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah poster. Ini dia posternya. Ini adalah poster yang telah saya buat dengan judul Peranan AHH, RLS dan HLS terhadap IPM yang ada di Jawa Tengah tahun 2023. Yang mana semua data yang diambil untuk poster ini berasal dari BPS Jawa Tengah tahun 2023. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif sekunder karena berasal dari BPS. Dan juga menggunakan cross section dari 35 daerah yang ada di Jawa Tengah tahun 2023. Yang selanjutnya adalah variabel. Saya menggunakan 4 variabel, yaitu 1 variabel dependent dan juga 3 variabel independent. Variabel dependent atau Y yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, dan variabel independennya adalah X1 yaitu AHH angka harapan hidup, X2 RLS rata-rata lama sekolah, dan X3 harapan lama sekolah. Yang mana IPM ini adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di sebuah wilayah. Dan kita akan membahas di wilayah Jawa Tengah tahun 2023. Nah, berdasarkan diagram yang ada, IPM ini memiliki rata-rata yaitu 73,39 dan ada IPM tertinggi yaitu di Kota Salatiga dengan 84,99. Lalu ada juga IPM terendah yang ada di Kabupaten Pemalang dengan 68,3. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel independen. Yang pertama ada X1 atau AHH. AHH atau angka harapan hidup ini merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Nah, di Jawa Tengah ini memiliki rata-rata AHH yaitu 74,69 dengan AHH tertinggi yang berada di Kota Salatiga, tetap ya seperti IPM tadi, dengan angka 77,93. Lalu AHH terendah yaitu Kabupaten Brebes dengan angka 69,96 yang mana di bawah rata-rata dari AHH di Jawa Tengah. Lalu variabel selanjutnya yaitu X2 yaitu RLS yang didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Nah, memiliki rata-rata RLS 8,01. Lalu RLS tertinggi ada di Kota Salatiga dengan angka 11,24. Lalu RLS terendah yaitu 6,4 yang berada di Kabupaten Brebes. Lalu variabel X3 yaitu HLS atau harapan lama sekolah. Ini didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan pada anak umur tertentu di masa yang akan mendatang. Dengan HLS yang ada di Jawa Tengah ini rata-ratanya 12,85. HLS tertinggi berada di Kota Semarang dengan angka 15,55. Lalu HLS terendah berada di Kabupaten Wonoboso yang ada di angka 11,8. Selanjutnya adalah regresi. Dari regresi yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh X terhadap Y ini memiliki koefisien yang positif. Lalu probabilitas yang ada ini berada di bawah angka 0,05. Ini berarti ketiga variabel independen berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel Y IPM. Selanjutnya kita bisa melihat di adjust R-square-nya yang berada di angka 0,9607. Ini bisa dibaca sebagai 96,7% variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan 3,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar persamaan regresi. Selanjutnya adalah persentase pengaruh X terhadap Y. Bisa kita lihat dari diagram di samping.
yaitu ada 3 variabel independen, yang mana variabel yang terbesar dalam mempengaruhi variabel dependen IPM yaitu RLS dengan angka 63,9%. Lalu dilanjutkan oleh HLS 25,5% dan sisanya adalah AHH di angka 10,6%. Lalu selanjutnya teori ekonomi yang berkaitan dengan poster yang ada di samping. Yang pertama adalah teori pembangunan ekonomi, yaitu IPM yang tinggi mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Peningkatan IPM berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang juga akan berdampak pada produktivitas dan juga pertumbuhan dari ekonomi. Yang selanjutnya ada teori sumber daya manusia atau Human Capital Theory, yang mana RLS dan juga HLS ini berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Yang mana jika RLS dan juga HLS meningkat, akan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia juga akan membantu menyejahterakan perekonomian yang ada di daerah tersebut, termasuk pembangunan ekonominya. Lalu selanjutnya adalah teori ketimpangan pembangunan. Ini berarti perbedaan dalam AHH, RLS, dan HLS antar daerah bisa menjelaskan ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Seperti yang kita bahas tadi, terdapat beberapa kota atau kabupaten yang memiliki angka yang di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Misalnya memiliki AHH yang di atas rata-rata seperti kota Salatiga tadi, dan juga memiliki AHH yang lebih rendah daripada rata-rata, yaitu Kabupaten Brebes. Nah, ini bisa disebut sebagai ketimpangan pembangunan. Nah, dalam mengatasi ketimpangan, pemerintah dapat memberikan bantuan seperti pelatihan atau penyuluhan dan juga informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ini dapat membantu agar pembangunan ekonomi sedikit demi sedikit bisa meningkat dan juga kesejahteraan masyarakat bisa ikut meningkat juga. Baik, sekian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Jika saya memiliki salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.